Dulu yang saya baca yang ini. Dari dulu yang saya bawa-bawa ke gereja yang ini. Ya, walaupun saya jepit di ketek begini. Tapi ini yang saya bawa-bawa ke gereja. Saya nggak pernah lihat yang ini. Saya nggak pernah baca yang ini. Ketika saya sudah membaca yang ini, lah gimana? Kan saya langsung timbul rasa ragu saya. Bener nggak nih kitab suci? Karena saya sudah cek ayatnya bunyi sama dengan yang di sini. Ini hanya ditambahkan catatan-catatan aja. Atau dengan pengantar dan catatan lengkap. Salam Elechem Besem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Sidon Ditan yang terus teman-teman membahas kitab suci kita. Dan kali ini saya melihat teman-teman sekalian sambil menjelaskan Alkitab. Juga dia taruh ke ketenya teman-teman sekalian ya. Ya, dia taruh ke ketiaknya. Karena alibinya apa? Ini bukan kitab suci. Ini bukan kitab suci yang benar. Begitu. Jadi menurut dia yang kitab suci itu adalah Al-Quran saja. Gitu. Ya sebenarnya tidak ada masalah ya ketika memiliki yang namanya fanatisme. Ya terhadap agamanya bahwa kitab suci yang paling benar, agama yang paling benar, dan bla 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 bla. Silakan. Tapi jangan kemudian Anda memburukan atau menjelek-jelekan kitab suci agama lain atau konsep ya agama orang lain. Cukup Anda berpegang pada agamamu sendiri karena itu kan urusanmu dengan Tuhan. Nah, perlu Anda kemudian menghina orang lain seperti dilakukan oleh Dodi tadi. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya menanggapi hal ini, mari kita terlebih dahulu untuk mendengarkan seperti apa videonya berikut ini. Bu, kalau di Quran ada catatan seperti ini gimana rasanya? Yang menerbitkan Quran ini lembaga yang berwenang misalnya. Terus ada catatan ayat ini di surat ini pasti tidak asli gitu. Gimana rasanya Pak? Gundah pasti ya. Nah ini juga yang dulu membuat saya, ini beneran kitab suci apa bukan gitu. Ya dari dulu yang saya baca yang ini. Dari dulu yang saya bawa-bawa ke gereja yang ini. Ya walaupun saya jepit di ketek begini. Tapi ini yang saya bawa-bawa ke gereja. Saya nggak pernah lihat yang ini. Saya nggak pernah baca yang ini. Ketika saya sudah membaca yang ini, lah gimana? Kan saya langsung timbul rasa ragu saya. Bener nggak nih kitab suci? Karena saya sudah cek ayatnya bunyi sama dengan yang di sini. Ini hanya ditambahkan catatan-catatan aja. Atau dengan pengantar dan catatan lengkap. Akhirnya baru saya mengambil keputusan, wah kalau begitu nih bukan kitab suci. Dan nggak cuma satu ayat yang begitu tadi. Banyak ternyata. Ya, cuman yang saya minta tolong baca tadi itu hanyalah ayat yang dianggap sebagai bukti teks ada ajaran Trinitas. Nah, gitu. Nah, jadi ketika kita membicarakan sebuah kitab seperti ini, kita sudah tahu isi kitab ini seperti apa. Ketika ada tamu yang bawa ini, nah, kan mohon bayangkan Bapak Ibu kalau di Quran. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari si Donditan ini. Dan sudah sangat jelas teman-teman sekalian bahwa ini sangat menghina kekristenan itu sendiri ya. Karena apa? Alkitab kita dibanding-bandingkan dengan kitab sucinya di dalam pengajian mereka. Ya, saya tidak tahu di mana ini ya mereka atau Donditan ini berceramah begitu. Tetapi dia membawa-bawa Alkitab. Ya karena memang isi ceramah-ceramah mereka itu adalah kitab suci agama Kristen teman-teman sekalian. Ini yang sangat lucu. Ya. Jadi mereka tidak bisa dikatakan bahwa benar, agamanya benar, kitab sucinya sempurna jika tidak menjelek-jelekan agama Kristen dan kitab suci agama Kristen. Jadi ini menurut saya ini sudah penistaan. Ya. Bayangkan jika sebaliknya dilakukan. Ya kan? Kristen ya membandingkan Al-Quran dengan Alkitab dan menjelek-jelekan Al-Quran dan membenarkan Alkitab. Apakah umat Islam tidak marah? Apakah orang-orang Islam tidak kemudian keberatan dalam hal ini? Tentu saja keberatan.
Ya, jadi teman-teman sekalian, ya sebarkan terus video kita karena kita hanya mengcounter keimanan kita ya. Begitu. Jadi saya akan meluruskan hal ini. Kalau Donditan berkata bahwa Alkitab yang ada di tangannya itu bukan kitab suci, bahkan dibandingkan dengan sebuah tadi buku yang tebal ya, kitab yang tebal yang katanya ini lengkap ya. Ya, dia merasa bahwa Alkitab yang ada yang 66 kitab yaitu terjemahan baru yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu bukan kitab suci. Ya, dia salah benar. Kenapa? Dia salah sekali ya begitu ya. Kenapa? Karena memang Alkitab kita ya sebenarnya itu berbahasa Ibrani Yunani. Tetapi kan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Maka ketika sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka ya kita mengerti, memahami kitab suci yang berbahasa Ibrani itu yang kudus ya. Dan kitab perjanjian baru berbahasa Yunani. Dan ini tentu saja ketika sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa di seluruh dunia ini, banyak kemudian orang yang mengerti, memahami, dan menjadi Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau terkait dengan Ustadz Donditan yang kemudian menjelek-jelekan Alkitab, ya, bukankah Al-Quran itu, ya, juga ditulis oleh tangan manusia? Bukankah Al-Quran itu dituliskan bahkan ya saya dengar ya di tahun 1924 ya dengan Ustadz Munir ya. Justru di situ ada ya nanti belajar sendiri teman sekalian, nanti dianggap salah lagi ya. Karena ini sumber dari Islam sendiri. Tetapi yang menjadi masalah di sini teman sekalian bahwa tidaklah menjadi sebuah tolak ukur ketika Alkitab atau kitab suci itu ya tidak diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain. Jadi seluruh penganut dan yang menaruh percaya kepada kitab suci itu harus berbahasa seperti itu. Contohnya Al-Quran harus berbahasa Arab. Itu bukan sebuah tolak ukur. Karena banyak orang Islam kemudian menjadi seorang Islam tapi tidak mengerti kitab sucinya. Dia bisa menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dan berbahasa Arab tapi tidak mengerti maknanya. Jadi buat saya apa gunanya? Ya. Orang di tempat saya ini bilang sama uga bual. Nggak ada guna teman-teman sekalian. Nah itu sebabnya tujuan kitab suci, tujuan terjemahan untuk memudahkan para pembaca. Ya, kalau mereka punya ilmu yang tinggi nanti mereka akan lihat dari bahasa aslinya. Tetapi kita sudah percayakan Lembaga Alkitab Indonesia untuk menerjemahkan. Dan tentu saja memang ada kekurangan-kekurangan dalam terjemahan yang pas. Karena kan tentu bahasa Ibrani Yunani ke bahasa Indonesia itu banyak sekali perbedaan. Bahkan kosakatanya bisa jadi ada dan tidak ada kan gitu. Sehingga harus dicari makna yang tepat. Jadi ingat teman-teman sekalian, Alkitab jika ada terjemahan yang baru seperti sekarang, terjemahan TB2, itu bukan berarti bahwa terjemahan TB1 itu salah total, tidak. Tetapi kenapa bisa ada? Yaitu untuk ya memberikan makna yang mendekati daripada yang dimaksudkan dalam bahasa aslinya. Sehingga dengan demikian, ya, orang akan mudah memahami karena perkembangan bahasa. Ya, perkembangan bahasalah yang membuat ya akhirnya harus diterjemahkan ulang. Contohnya Alkitab di tahun 1954 mungkin yang kental dengan bahasa Melayu. Ya tentu saja sangat sulit untuk dipahami saat ini teman-teman. Nah bagaimana dengan Alkitab ya di tahun 1974 yaitu terjemahan baru. Ya itu udah orang mengerti yang sepertinya kita gunakan saat ini. Dan ditambah sekarang sudah ada terjemahan baru 2. Untuk apa? Untuk mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan bahasa di Indonesia. Sehingga para pembaca tidak keliru, tidak salah memahami dan mengerti. Contoh ya, saya kasih contoh misalnya. Di dalam Roma 3 ayat 24. Dikatakan di situ kan kita diselamatkan oleh darah Kristus secara percuma. Kalau kita maknai dengan bahasa Indonesia sehari-hari saat ini, ya artinya bahwa percuma Yesus itu mati di salib. Tetapi ternyata percuma di waktu itu di bahasa Melayu itu free, tanpa pamrih. Gitu loh. Tanpa ya kita bisa sebutkan ya kasih agape, ya. Kita diberikan secara cuma-cuma. Nah,
Makanya diterjemahkan dengan terjemahan baru. Kita diselamatkan oleh darah Kristus secara cuma-cuma. Gitu. Jadi kita nggak perlu bayar, kita nggak perlu susah-susah. Oleh karena kasih karunia dan kemurahan Allah lah, inisiatif Allah. Seperti Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maka ketika kita percaya pada Yesus, kita akan memperoleh hidup kekal. Baik teman-teman sekalian, ingat Yesus Kristus jalan menuju surga. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada kitab suci yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.